Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat datang di program sekolah rujukan di SMA Negeri 5 Kendari. Kami di sini akan memperkenalkan proses atau tata cara dalam pembuatan PCO. PCO merupakan proses pembuatan minyak kelapa dengan menggunakan daging kelapa segar sebagai bahan bakunya. Sebelum kami memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan PCO, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan guru pembimbing kami, yaitu Ibu Niar Madania. Selanjutnya kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan PCO. Yang pertama, alat-alatnya. Yang pertama, pemarut kelapa. Di sini kami menggunakan pemarut kelapa modern. Bisa menggunakan modern dan tradisional, tidak masalah. Yang kedua, baskom. Baskom ini digunakan untuk penyimpanan santan kelapa atau santan kelapa yang sudah kotor tadi. Yang ketiga, ember digunakan dalam menampung air. Yang keempat, stoples bening yang digunakan dalam proses pengendapan santan kelapa. Serok digunakan dalam proses pengadukan santan kelapa. Serok ini digunakan dalam proses pembuatan PCO dalam proses tradisional. Sendok sup. Selanjutnya, selang, stoples bening, dan penyaring. Kertas saring, gunting, dan dalam proses pengemasan dibutuhkan botol yang steril. Dan alat yang terakhir yang digunakannya itu dalam proses tradisional atau proses pemanasannya itu kompor. Boleh kompor gas atau kompor minyak, tapi yang baik digunakan itu kompor gas, karena jika digunakan seperti kayu bakar tidak susah ditentukan berapa suhunya yang digunakan. Selanjutnya, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan PCO, bahan utamanya yaitu daging kelapa segar dan air yang steril. Proses pertama dalam proses pembuatan PCO yaitu proses pemarutan kelapa. Inilah hasil dari kelapa yang telah diparut tadi. Langkah selanjutnya dalam proses pembuatan PCO yaitu pembuatan santan. Santan merupakan suatu dispersi atau suspensi cairan dalam hal ini minyak dalam air. Molekul cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling antagonistik, disebut juga emulsi. Jika santan tersebut didiamkan, secara perlahan akan terjadi pemisahan bagian yang banyak mengandung minyak dengan bagian yang sedikit mengandung minyak. Bagian yang banyak mengandung minyak dinamakan krim santan, sedangkan bagian yang sedikit mengandung minyak dinamakan skim santan. Sifat dari krim lebih ringan dibandingkan dengan skim santan. Oleh karena itu, krim santan berada di atas dan skim santan berada di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan santan kelapa. Setelah langkah pertama itu langkah pencampuran air dan kelapa yang tadi kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu proses penyaringan. Setelah pemindahan santan kelapa dan ampas, langkah yang kedua tadi itu proses penyaringan santan. Langkah pemerasan itu tadi diulang 2-3 kali jika warna air pemerasan itu lagi tidak berwarna putih. Santan yang telah jadi tadi kita akan endapkan selama 1-2 jam. Inilah perubahan santan yang kita endapkan tadi selama 1-2 jam. Di sini terbentuk 2 lapisan. Yang pertama, lapisan yang di atas dinamakan krim santan dan lapisan di bawah dinamakan skim santan. Lapisan yang di bawah ini merupakan air, lapisan air.
Kemudian untuk membuat PCO kita ambil lapisan yang di atas, yaitu lapisan krim santan, dan lapisan yang di bawah dibuang dengan menggunakan selang. Itu begitu. Setelah proses pemisahan antara krim santan dan krim santan telah selesai, kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu proses pembuatan minyak dengan melalui teknik tradisional atau pemanasan. Selanjutnya, masukkan krim santan ini ke dalam wajan. Setelah dimasukkan, kita sudah bisa mulai tahap pemanasannya. Setelah itu, aduk krim santan ini selama 1-2 jam tanpa henti. Jika tidak diaduk, maka krim santannya itu akan gosong. Selain dari teknik pembuatan PCO, yaitu teknik tradisional, ada lagi pembuatan PCO melalui teknik pancingan, yaitu melalui teknik pancingan. Teknik pancingan ini merupakan teknik menggunakan PCO yang sudah jadi, ditambahkan ke dalam krim santan. Jumlah penambahan PCO yang sudah jadi yaitu berbanding 1:3. 1 liter PCO ditambahkan ke dalam 3 liter krim santan. Proses pembuatan PCO dalam teknik pancingan ini dikhususkan untuk pengobatan, minyak pengobatan. Kalau di teknik tradisional tadi dikhususkan untuk minyak goreng. Dan dalam proses penambahan PCO atau pancingan PCO ke dalam krim santan harus diaduk tadi. Setelah ditambahkan PCO yang telah jadi ini ke dalam krim santan ini, maka aduk 5-10 menit hingga larutannya homogen. Setelah diaduk, tutup toples ini dengan rapat. Setelah rapat, diamkan selama 10 jam atau semalaman. Jadi inilah hasil dari proses pancingan tadi. Yang PCO yang didiamkan selama 10 jam akan terbentuk yang bagian di atas dinamakan minyak atau PCO, lapisan kedua blondo, dan lapisan yang ketiga yaitu air. Jadi dalam proses pengambilan minyak atau PCO ini dapat menggunakan sendok sup. Ini merupakan langkah yang terakhir, itu langkah penyaringan. Dalam mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan kertas saring agar hasilnya maksimal atau PCO-nya jernih atau steril, bagus. Mana tulisan? Ini kah? Sambil menunggu PCO yang sedang dibuat, yaitu dengan teknik tradisional dan teknik pancingan, sebaiknya kita menyiapkan tempat pengemasannya dulu. Inilah tempat pengemasan atau botol pengemasan dari PCO. Setelah proses pelabelan atau pengemasan botol telah selesai, kita lanjut ke proses pengemasan PCO atau pengisian PCO. Satu botol ini berisi 250 ml PCO. Pembuatan PCO yang dibuat dua teknik. Ya teman-teman, inilah hasil pembuatan PCO dari teknik tradisional dan teknik pancingan. Di sebelah tangan kanan saya merupakan proses pembuatan PCO melalui teknik tradisional. Ini digunakan untuk minyak goreng dan berharga 30.000. Sedangkan di sebelah tangan kiri saya merupakan proses pembuatan PCO melalui teknik pancingan. Ini berkhasiat sebagai obat, dapat menangkal berbagai virus, racun dan bakteri seperti flu, batuk, dan gatal-gatal, dan berharga 50.000 per botol.
Demikianlah teman-teman proses pembuatan VCO di program Sekolah Rujukan SMA Negeri 5 Kendari. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan dapat dijadikan motivasi untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar Madandia, guru prakarya dan kewirausahaan SMA 5 Kendari. Saya mengajar kelas 11 untuk pembuatan VCO. Pembuatan VCO sudah dilaksanakan semenjak tahun 2013. VCO merupakan produk unggulan SMA 5 Kendari. Untuk SMA 5 Kendari, pembuatan VCO dilakukan 6 cara. Yang pertama tradisional, enzimatis, pancingan, sentrifugasi, pengasaman, dan pemanasan bertahap. Untuk hasilnya, produknya seperti ini. Produk VCO-nya ini adalah produk VCO dengan cara pancingan yang bisa digunakan sebagai obat, misalnya obat flu, batuk, penyakit kulit, dan penyakit herpes. Sedangkan yang ini adalah VCO yang digunakan sebagai minyak goreng. Harga jualnya untuk yang ini sekitar Rp30.000. Kalau yang VCO sebagai obat itu sekitar Rp50.000. Sekian, terima kasih.